kita coba lagi membahas ya mengenai ya menghitung ya deviasi standar atau simpangan baku untuk data terkelompok. Nah, untuk contoh ini saya menyambung masih contoh yang untuk data terkelompok ya, yang 2 minggu yang lalu, yaitu di sini ada data terkelompok ya pada video saya sebelumnya, tapi di sini saya ringkas aja deh karena berkaitan dengan terbatasnya space ya. Jadi langsung saya buatnya di sini kelas. Nilainya ibu nggak buat lagi, langsung frekuensi. Lalu saya langsung tulis di sini nilai tengah dari masing-masing kelas. Ini sudah ada di data perhitungan sebelumnya ya. Jadi buka lagi videonya yang sebelumnya ya, yang di awal tentang menghitung min, median, modus untuk data terkelompok. Jadi masih data yang sama. Di sini diketahui ya. Oke, diketahui. Oke, jadi di sini ada kelas ke-1, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas 5 dan kelas ke-6. Nah, sudah di sini kelas ke-1 memiliki frekuensi 3. Kemudian kelas kedua 5. Kemudian kelas ketiga itu 10, 11, 11. Kelas kelima 8, kelas ke-6 3. Setelah kita kembali menghitung median dari suatu kelas, di mana rumusnya adalah batas bawah dibagi 2, telah kita peroleh nilainya. Kelas pertama adalah 35,5. Median nilai tengah kelas kedua adalah 45,5. Median kelas ketiga adalah 55,5. Keempat 65,5. Lalu kelima 75,5. Lalu yang terakhir 85,5. Sudah? Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah sama ya. Yang pertama adalah deviasi standar untuk populasi ini. Jadi karena tidak ada keterangan, jadi kita asumsinya ini adalah populasi ya, Dek. Berarti sigma X. Yang kedua, variansinya, berarti sigma X dikuadratkan. Sekarang kita jawab. Nah, dari rumusan ya, di sini saya buat ya. Jadi nanti ini tabelnya panjang. Jadi Ibu sempil di sini aja ya. Oke. Di sini kita tulis dulu rumusannya ya. Oh, di sini masih bisa sebenarnya. Oke, rumusannya adalah sigma X untuk data kelompok ya, variansinya itu, standar deviasinya adalah buka kurung sigma FI, frekuensi kelas ke I, dikalikan dengan kuadrat median dari masing-masing kelas, lalu ini dibagi dengan sigma frekuensi ya, atau sigma FI atau N, gak masalah ya, tapi hati-hati untuk data terkelompok, dikurang dengan min ya, mu X dikuadratkan, rata-rata dari data terkelompok. Nah, ini sudah ada kita peroleh ya dari perhitungan sebelumnya, jadi nyambung memang soalnya ya. Sudah. Nah, dari rumusan ini apa yang kita butuhkan? Yaitu sigma FI dikalikan dengan X kuadrat median masing-masing kelas. Dari data sebelumnya ya, kita tuliskan dulu di sini, diperoleh mu X-nya adalah 61,75 ya, mu X ini.
Nah, sekarang ini yang kita butuhkan. Sigma Fi dikalikan dengan X kuadrat Mi. Ini frekuensi Fi ya. Oke. Nah, ini sudah ada, tapi yang diminta adalah kuadrat, maka ini dikuadratkan. Oke, kita kuadratkan, besar angkanya pasti. Nah, berarti kita kuadratkan di sini 35,5. Ya, berapa hasil kuadratnya? Nah, kita gunakan kalkulator saja di sini. 35,5. Bentar. Saya juga menghitung dengan kalkulator ya. 35,5 kuadratkan, hasilnya adalah 1260,25. Banyak sekali angkanya ya. 1260,25. Oke, selesai saja. Selanjutnya 45,5 itu dikuadratkan 2070,25. Selanjutnya 55,5 dikuadratkan 3080,25. Selanjutnya 65,5 dikuadratkan, hasilnya 4290,25. Selanjutnya 75,5 kan dikuadratkan, hasilnya 5700,25. Ya. Selanjutnya yang terakhir 85,5 dikuadratkan 7310,25. Ya. Sudah. Nah, ini adalah median yang dikuadratkan. Angkanya semakin banyak ya. Sudah ribuan karena puluhan dikuadratkan. Selanjutnya, apa yang kita butuhkan di sini? Yang kita butuhkan adalah si frekuensi masing-masing kelas kita kalikan dengan X kuadrat Mi. Berarti kolom kedua kita kalikan dengan kolom keempat. Jadi buatkan di sini ya. Fi dikalikan dengan X kuadrat Mi. Nah, kita hitung lagi, berarti 3, yang kelas ke-1 dulu ya. Berarti 3 dikalikan dengan 1260,25. 1260,25. Hasilnya adalah 3780,25. Ini tolong dicek juga ya adik-adik, apakah perhitungan saya benar ini, karena angkanya banyak. 5, dah kelas pertama sudah selesai. Sekarang kelas kedua, 5 dikalikan dengan 2070 ya, semoga nih 25. Hasilnya adalah 1035,125. 1035,125. Nah, selanjutnya frekuensi kelas ketiga kita kalikan yang kuadrat mediannya, berarti 10 dikali dengan 3080,25. 3080,25. Hasilnya adalah 30.000 ya. Ya, besar sekali ya. 30.802,5. Ini 800. Duh, nanti takutnya saya ini ya salah masukkan data. Saya hapus saja. Berarti kita tulis lagi berapa tadi hasilnya, 30.802,5. 30.802,5. Sudah?
Nah, sekarang berikutnya frekuensi kelas ke-4. 11 dikalikan dengan 4290,25. 11 kita kalikan dengan 4290,5. Semakin banyak hasilnya 47.195,5. Sudah? Selanjutnya 8 dikalikan dengan 5.700,25. Ini benar, semoga benar ini 5.700 ya. Tulisan ibu jadi malah ini, semoga benar ini ya. 5.700,25. Dapatnya adalah 45.000. Nah, yang terakhir frekuensi kelas ke-6. 3 kita kalikan dengan 7.310,25. Hasilnya adalah 21.930,75. Banyak sekali. Sudah dapat? Nanti tolong dicek lagi ini ya. Selanjutnya adalah kita jumlahkan semuanya. Kita jumlahkan semuanya. Tadi sudah dihitung terakhir ya. Dari bawah aja karena ibu udah terakhir perhitungan ini. Ditambah 45.602 ditambah 47.195,5 ditambah 30.802,5 ditambah 1035,125 ditambah 3.780,25. Wah, banyak sekali. Ternyata hasilnya adalah di sini sigma FI dikalikan kuadrat mediannya. Ini ya, kita jumlahkan semua. Hasilnya adalah, nah ini dia hasilnya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya sudah dapat, baru kita masukin ke rumus. Ya, kita masukin ke rumus di sini. Berarti sigma X sama dengan ya, akar. Oke, akar ini tadi ya 100, ini masukkan ke rumusannya. Ya, 100 ya, dibagi dengan sigma FI. Nah, data kita ini kemarin berjumlah berapa? Total ini kemarin datanya. Ada 40 ya? Ya, dibagi 40 ya. Lalu ini saya kurung ya. Lalu dikurang dengan mediannya. Mediannya adalah 61,75. Duh, nggak cukup. Ibu pindah ke bawah aja. Ini sebenarnya nyambung ya. Oke, nyambung. Itu dikurang dengan akar, ini sebenarnya nyambung ya, 61,75 dikuadratkan. Ya, karena nggak muat ke samping, saya pindah ke bawah. Sehingga diperoleh sigma X. Nah, ini kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. Berarti hasil pembilangnya ini dibagi dengan 40 ya. Oke, dapatnya 146 ya. Ini saya dapatnya ya 146 setelah diproses. Ini 381,125, saya ambil aja 381 ya. Nggak usah dibulatkan. Dikurang. Nah, yang ini 61,75 kuadrat. Ya, dikurang hasilnya nggak muat juga nih. Saya pindahkan ke bawah.
dikurang ya. Nah, berapa hasil sigmanya? Banyak sekali. Sekarang kita coba proses. Angkanya besar. Nah, ternyata diperoleh hasilnya adalah 660 ya. Sebentar, saya ada keliru ini. Dikurang ya. 3813, 3813,062. Diperoleh hasilnya adalah 142 ya. 847 321. Diperoleh di sini hasilnya adalah akar dikurangkan ya. 142 142.847,321. Nah, ini akar. Ya, boleh dicari ya, Dek ya, berapa akarnya. Sudah kita peroleh simpangan baku atau deviasi standar untuk data terkelompok. Nah, sekarang kita coba menghitung berapa variansinya. Ya, berarti di sini saya pindahkan aja di sini ya, nanti karena angkanya banyak saya hapus, saya malah lupa angkanya. Jadi saya pindah ke atas ya. Ini yang A sudah. Selanjutnya adalah yang variansi. Berarti di akar dikuadratkan ya. 142.847,321. Nah, ini dikuadratkan. Ya, sehingga diperoleh adalah yang B. Bu pindah ke sini ya. 142.847,321. Nah, ini adalah menghitung variansi untuk data terkelompok. Ya, memang lebih banyak ya, karena juga dia datanya kan bentuknya ini frekuensi ya. Jadi semakin besar ya, semakin besar juga ininya nilai simpangan baku dan variansinya. Nah, ini adalah contoh menghitung variansi dan simpangan baku atau standar deviasi untuk data terkelompok. Sedangkan untuk data sampel sama saja prinsipnya ya, tinggal dihitung. Ya, hanya saja mungkin di sini datanya saya potong. Misalnya saya ambil 4 data pertama, 4 kelas data pertama. Nah, berarti kita potong di sini. Baru nanti dihitung lagi berapa minnya untuk 4 kelas ya, berapa sigma frekuensi untuk 4 kelas. Karena kelasnya sudah dipotong. Dari 6 saya ambil 4. Ya. Oke, itu boleh nanti dicoba sendiri pelan-pelan. Prinsipnya sama saja, Dek, tergantung dari pertanyaannya. Mau berapa kelas yang diambil? Ya, rumusan seperti biasa. Oke, demikian penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya kali ini ya, yang berhubungan dengan simpangan baku dan variansi. Sekian, terima kasih.